Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Yuningsi. Saya mahasiswi dari Global Institute. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas sistem operasi yang berjudul sinkronisasi dan deadlock. Mari mulai saja. Ini adalah penjelasan latar belakang. Latar belakang dari sinkronisasi adalah akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme-mekanisme untuk memastikan pemintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Race condition, situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasi. Pengertian sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat bersamaan untuk saling bertukar data agar memiliki jumlah data yang sama. Tujuan utama sinkronisasi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Tujuan utama mungkin lebih condong ke arah backup atau membuat cadangan. Critical session. Critical session adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section terdiri dari entry section, exit section, dan remainder section. Dalam critical section, solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan berikut: mutual exclusion, deadlock free, starvation free. Semafor adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Semafor mempunyai dua sifat. Yang pertama, semafor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Kedua, terdapat dua operasi yaitu down atau menurunkan nilai dan up menaikkan nilai. Problem klasik pada sinkronisasi. Hal yang selalu menjadi masalah pada proses sinkronisasi yaitu yang A, problem, reduce, and writer. Problem ini adalah problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan, di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca dan menulis. Kalau yang B, problem dining philosopher, yaitu adalah sebuah masalah sinkronisasi dapat diuraikan sebagai 5 orang filosofi untuk mengelilingi sebuah meja bundar. Masing-masing filosofi berspageti tersebut sebagai licin membutuhkan 2 garpu untuk memakannya, di mana sepiring spageti terdapat 1 garpu. Sehingga pada filosofi di atas kita dapat menyimpulkan yaitu makan atau berpikir ketika seseorang filosofi lapar, dia berusaha untuk mendapatkan garpu kiri dan garpu kanan sekaligus. Itu adalah contoh filosofi dari problem dining philosopher. Monitor merupakan kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di mana satu modul atau paket khusus. Properti monitor
Variabel-variabel dari data lokal hanya dapat diakses oleh prosedur-prosedur dalam monitor dan tidak oleh prosedur di luar monitor. Hanya satu proses yang dapat aktif di monitor pada satu saat. Kompilator harus mengimplementasi ini mutual exclusion. Terdapat cara agar proses yang tidak dapat berlangsung diblokir. Menambahkan variabel-variabel kondisi dengan dua operasi, yaitu wait dan signal. Versi hold setelah signal membangunkan proses baru agar berjalan menunda proses lain. Versi Bridge-Hanson setelah melakukan signal, proses segera keluar dari monitor. Ini adalah penjelasan dari sebuah monitor. Lanjut, kita ke deadlock akan menjelaskan pengertian latar belakang, penyebab deadlock, dan strategi untuk mengatasi deadlock. Pengertian dan latar belakangnya adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu, meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock adalah efek. Deadlock itu maksudnya adalah efek sebuah samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Ini adalah contoh dari model deadlock. Proses 1, proses 2, proses 3, ada result 1, result 2, result 3. Ini adalah contoh dari jalan raya di mana ada beberapa proses antara sekitar 4 proses. Semuanya tertunda atau berjalan bersamaan dan tertunda, tidak bisa berjalan satu sama lain. Makanya terjadilah deadlock. Penyebab deadlock. Syarat terjadinya deadlock adalah mutual exclusion. Maksudnya adalah suatu kondisi di mana setiap sumber daya ini diberikan tepat pada satu proses dan pada satu waktu juga. Namun yang hold and wait yaitu adalah kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Hold, ini adalah penjelasan tadi adalah hold dan wait ya. Ketiga adalah circular wait. Kalau circular wait itu adalah keadaan di mana bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses dan oleh proses lainnya juga. Namun yang keempat, no preemption. No preemption itu adalah kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses yang tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Lanjut, circular wait. Ini adalah contoh circular wait-nya. Ini dia cara kerjanya. Dia dari R ke A, A ke S, C ke S. Dan seterusnya. Strategi mengatasi deadlock. Prevention memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Avoidance system menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock, algoritma Banker. Detection and recovery membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya kemudian melakukan recovery, algoritma Ostrich. Ini adalah penjelasan prevention. Mutual exclusion membuat file spool resource yang digunakan bersama-sama. Hold and wait memaksa sebuah proses untuk melepaskan resource yang dimiliki ketika meminta resource baru. Circular wait memberikan penanaman resource terhadap urutan atau level. No preemption membolehkan adanya preemption. Setelah itu penjelasan dari avoidance resource manager menolak
Proses yang meminta resort yang berpotensi deadlock. Jika ada permintaan suatu resort yang maksimum digunakan, maka tersebut akan dipaksa untuk melepaskan resort yang sudah dimilikinya. Setelah itu adalah algoritma banker. Didasarkan pada kondisi bank di mana konsumen meminjam sebuah jumlah uang lalu meminjamkan uang lagi. Proses dan result dimodelkan dalam satu tabel. Ini adalah proses dan resultnya. Result Esigen remain result mulai dari A 0 1 0 1 0 1100 0111 ini adalah prosesnya. Setelah itu detection dan recovery. Membiarkan deadlock terjadi lalu mendeteksinya, kemudian melakukan tindakan recovery seperlunya. Algoritma yang paling dikenal adalah algoritma ostrich. Tindakan recovery yang dilakukan adalah melakukan preemption, membuat checkpoint untuk fallback, lalu membunuh proses yang prioritasnya kecil atau mematikan sebenarnya kalau ini tuh. Lalu kita sampai ke yang terakhir yaitu kesimpulannya. Deadlock adalah sebuah situasi di mana satu atau lebih proses tidak akan pernah selesai tanpa adanya recovery. 4 kondisi penting untuk deadlock adalah mutual exclusion, cold and wait, circular wait, and no preemption. Deadlock bisa diatasi oleh berbagai strategi adalah prevention, avoidance, detection, and recovery. Oke, penjelasannya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.